Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, adik-adik, teman-teman semua, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebaikan di kondisi yang luar biasa sekarang ini. Saya yakin teman-teman sedang ada di rumah, kemudian beristirahat dan melakukan aktivitas yang lain. Semoga dengan video ini bisa sedikit menghibur dan membantu beberapa informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pasien dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia Jalan Subang dan Terapi Rumah Ulin, dan semua teman-teman semua yang sedang berjuang mengatasi ketakutan, kekhawatiran karena kondisi sekarang dengan adanya COVID-19. Semoga teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk perenungan. Karena jika kita telusuri bahwa COVID-19 memberikan efek yang baik juga untuk kita. Yaitu yang pertama, kita diajarkan kebersihan. Bagaimana kita harus membersihkan diri, bagaimana kita harus selalu menjaga cuci tangan yang baik, bagaimana kita harus menggunakan alat-alat dan lain sebagainya yang berstandar, yang baik dan bisa bisa menghilangkan kuman. Kemudian kita juga harus makan seimbang dengan vitamin E, vitamin C, dan vitamin D. Karena vitamin E, vitamin C, dan vitamin D adalah vitamin-vitamin yang mampu membangun sistem metabolik tubuh kita. Ibu, bapak, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak sekalian, kita seperti flashback di masa lalu bahwa orang tua kita selalu ngajarin, coba cuci tangan sebelum makan, coba mandi sebelum masuk. Ketika kita habis main, orang tua kita mengajarkan untuk mandi dulu baru masuk ke rumah. Ketika kita mau tidur, kita diajarkan untuk bebersih dulu, bebersih muka, bebersih tangan, bebersih kaki, dan lain sebagainya, baru kita tidur. Dan ini sudah dilupakan. Dan kita diingatkan dengan kasus sekarang yang sedang mewabah, yaitu kasus COVID-19. Flashback inilah yang mungkin sedang ada dalam proses sekarang. Kita diajarkan untuk tidur yang lebih tepat waktu. Dulu saya ingat waktu saya kecil, bapak saya selalu bilang, jam 9, jam 10 ayo tidur. Kemudian pas bangun tidur, saya juga dibilangin sama ibu saya atau bapak saya, sok olahraga dulu sekedap supaya sehat sebelum sarapan. Ada 4 poin yang harus saya utarakan. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan, karena COVID-19 percepatannya memang sangat cepat merambat. Kita lihat di Amerika sudah besar, di Italia sudah besar, kemudian di Indonesia sudah setiap hari bertambah. Tapi yang harus kita ingat, COVID-19 adalah mukosa yang sangat lembek yang bisa hancur oleh sabun, oleh zat pelarut lemak. Jadi jika bapak dan ibu senantiasa menjaga kebersihan, insya Allah maka kebersihan itu akan menjaga ibu dari penularan COVID-19. Kemudian kedua, makan seimbang. Ya, faktor yang kedua adalah makan seimbang. Makan seimbang itu antara vitamin E, vitamin C, vitamin D. Itu yang paling bagus untuk kita konsumsi. Karena imunitas yang baik akan menolak virus. Semua manusia yang punya imun baik akan menolak virus. Yang ketiga adalah minum yang teratur. Minum yang teratur itu apa? Minum yang bagus, minum yang airnya terjamin, minum yang air memang sudah diolah dengan baik. Dengan minum 2,5 liter sampai dengan 3,5 liter sehari, maka akan terstimulasi sistem gelombang tubuh yang baik. Yang keempat, tidur yang baik, tidur sesuai dengan waktu, jam 9, jam 10 sudah istirahat, sehingga besok pagi sudah fresh kembali. Dan kita punya peluang di sepertiga malam untuk bisa bangun dan bermunajat kepada Allah supaya wabah ini bisa cepat selesai sampai dengan subuh. Kemudian olahraga yang teratur. Di sisi olahraga yang teratur ini dulu saya pernah akan mengulas lagi gerakan-gerakan yang saya pernah dulu lakukan, yang saya pernah share videonya walaupun ala kadarnya videonya. Olahraga yang teratur itu untuk kita, selain olahraga sekarangnya, kalau kita jogging di luar atau berenang karena kondisi wabah mungkin kita khawatir, tapi ada olahraga simple, ringan, yang mampu mengolah oksigen dengan baik ke dalam rongga paru-paru dan dada, dan bisa mengakumulasi oksigen dengan baik di antara rongga itu, sehingga kita bisa mengaktifasi kemampuan sistem metabolik lebih baik. Saya akan contohkan dan saya akan ulang. Nanti kita akan runut satu-satu penjelasan. Oke.
Saya akan contohkan gerakannya kemarin. Pertama, tarik nafas oleh hidung, dada dikembungkan, buang nafas oleh mulut, dada dikempeskan. Jadi pas dada kembung, itu tarik nafas, pas buang nafas, dada dikempeskan. Saya kasih contoh. Lihat tangan saya, tarik nafas, kembung dadanya, tahan, buang nafas pelan-pelan lewat mulut. Perutnya kempes, dadanya kempes. Saya ulangi lagi. Tarik nafas, dada kembung, perut kempes. Buang nafas, dada kempes, perut kempes. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Semakin halus narikan nafas kita, maka akan semakin besar oksigen yang akan tertarik ke rongga dada. Dan dia akan mengembungkan secara otomatis rongga dada, terhimpun oksigen di dalam dada dengan baik. Dia menstimulasi metabolik dan listrik yang ada di dalam dada dengan baik. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, buang nafas. Oke, kita ulang keseluruhan gerakan, kemudian akan saya ulang satu persatu gerakan. Persiapan. Ingat ya, tarik nafas, tarik lewat hidung, tahan nafas, dada ditahan sebentar, buang nafas lewat mulut, dada kempes, perut kempes. Persiapan. Tarik nafas, tahan, buang tangan ke atas, kaki jingkit. Gerakan kedua, tarik nafas, geser kaki kiri, tangan kiri, tangan kanan kebuka, tahan, buang, geser lagi kaki sambil jingkit, rapat. Gerakan ketiga, tarik nafas, tahan, buang nafas. Gerakan terakhir, tarik nafas, tahan, buang nafas. Jingkit lagi. Oke, ini fase pertama latihan meningkatkan oksigen yang ada di dada, di jantung, paru-paru, dan rongga ulu hati untuk meningkatkan kemampuan percepatan metabolik. Jadi kalau ibu dan bapak melakukan ini, akan terjadi percepatan pergerakan metabolik yang didorong oleh oksigen yang mengalir ke paru-paru dan jantung. Ingat bahwa corona itu menyerang saluran pernapasan. Dari pneumonia, dia menyerang ke lapisan jantung dan saluran antara lapisan paru-paru dan saluran antara paru-paru ke jantung. Sehingga semakin banyak oksigen yang mengalir ke dalam dada, akan semakin maksimal sistem regenerasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, virus itu menginfeksi pada getaran frekuensi low frekuensi. Jadi virus akan menginfeksi kepada seluruh sistem sel yang punya kelemahan frekuensi. Maka dengan latihan nafas, ada pemaksaan pemadatan frekuensi tubuh yang dibantu oleh penekanan otot dan oleh masuknya oksigen secara teratur. Saya ulangi satu gerakan. Gerakan pertama untuk nafas. Tarik nafas lewat hidung. Dada dikembungkan. Tahan nafas. Buang nafas lewat mulut. Oke, gerakan pertama saja. Tarik nafas lewat hidung, tahan,
Lihat, dadanya kembung, dadanya membuka. Jadi tangan ini membantu membuka nada pada saat nahan nafas. Ulang ya. Tarik nafas, ya. Oksigen masuk ke dada. Kemudian ketika tangan di atas, kembungkan dada sehingga oksigen mengalir sempurna ke area paru-paru dan jantung. Kemudian pada saat buang nafas, longgarkan rongga dada supaya seluruh aliran oksigen mengalir ke bagian tubuh yang lainnya. Jadi jingkit, lihat, longgarkan. Nah, lihat pergerakan tangannya. Longgarkan rongga dada, tapi kejangkan bagian tangan dan kaki serta punggung sehingga oksigen mengalir sempurna ke seluruh tubuh. Oksigen yang dialirkan sempurna hasil proses pengolahan oksigen yang mengalir dari jantung dan paru-paru itu akan meningkatkan kinerja sel dan mengaktifasi frekuensi listrik. Saya ulangi lagi nafasnya. Tarik nafas lewat hidung, dada kembung, tahan. Buang nafas lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, tahan. Buang nafas lewat mulut. Oke, gerakan pertama. Tarik nafas. Dadanya dikembungkan, lihat. Buang. Dadanya dikempeskan tapi kejangkan bagian tangan dan kaki. Saya ulang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Dadanya kembung. Buang. Alirkan oksigen ke seluruh bagian yang dikejangkan. Makanya kakinya jingkit. Tangan ke atas. Luruskan. Punggung tertarik. Kaki jingkit. Alirkan oksigen. Hasil dari oksigen yang terolah di paru-paru dan jantung yang dialirkan ke seluruh tubuh akan menghasilkan kawah hangat dan meningkatkan metabolik serta frekuensi tubuh. Saya ulangi lagi, tarik, tahan, kembungkan dadanya, buang lagi. Tarik lagi, tahan, buang lagi. Oke, jadi dari keempat gerakan itu, ibu dan bapak, kakak adik, teman-teman semua bisa mengolah satu gerakan dulu sampai sempurna, baru lengkapi keempat gerakan itu setelah kerasa. Jadi nanti akan kerasa di sini hawa hangat, di tangan hawa hangat, di punggung hawa hangat, perut dada hawa hangat, kaki hawa hangat. Nanti kita lanjutkan dalam video jurus berikutnya. Ya. Jadi teman-teman semua, ibu bapak, pasien dari Manajemen Terapi Holistik Indonesia dan Terapi Rumah Uling, nanti lihat di Facebooknya Shodiko Harudin, kemudian YouTube-nya Shodiko Harudin, kemudian Instagram-nya Shodiko Harudin. Ada hal-hal yang ingin saya ulas, bahwa efek corona selain menimbulkan rasa ketakutan kita, yang jangankan ibu bapak, mungkin kita sebagai pelayan kesehatan juga ada ketakutan. Tim medis juga begitu. Tetapi yang paling penting adalah minimalisasi ketakutan dengan melakukan aktivitas dan perbuatan yang lebih baik dan efektif. Di antaranya adalah latihan nafas yang tadi. Kemudian anjuran untuk tinggal di rumah, kita bisa lakukan latihan. Untuk kita, Manajemen Terapi Holistik Indonesia membuka dua cara. Pertama, untuk bapak dan ibu yang punya rombongan yang sakit, kita pastikan bahwa terapis kita sehat dan ada sistem go terapi. Nanti akan diumumkan, dan jika ada pertanyaan silahkan di share di grup
akan diumumkan siapa yang bisa go terapi, ada tim go terapi. Yang kedua, terapi online lewat foto. Terapi online lewat foto, kami menggunakan media foto sebagai media penyiarah frekuensi. Jadi saya melihat dari foto, mendeteksi semua bagian sakitnya, kemudian saya transformasi energi ke sana, kemudian ibu tinggal pesan air tinggal dibawa, boleh Gojek, boleh Gosen, boleh diambil sendiri, pembayaran nanti bisa transfer ataupun tunai, itu sangat mudah. Jadi ibu bapak yang terbiasa berobat, jangan takut kehilangan kesempatan itu, kami membuka banyak cara. Go terapi, kemudian terapi jarak jauh, kemudian ketiga terapi jarak jauh lewat foto dan lewat pengiriman air. Kemudian produk kami yang sekarang kami siapkan untuk mendukung proses daripada wabah ini. Kenapa kami persiapkan produk? Saya ingin mempersiapkan produk yang murah, yang bisa dijangkau, tetapi punya kapabilitas produk yang baik. Di antaranya kami mempersiapkan jamu untuk imunitas terdiri dari 9 bahan. Itu ada jahe, ada sirih, ada cengkeh, ada kayu manis, ada kelor, ada pegagan. Sudah sangat mencukupi untuk menghangatkan dan meningkatkan metabolis. Kemudian kami juga mempersiapkan, karena harus jaga kebersihan, kami mempersiapkan hand sanitizer. Hand sanitizer dengan merek Dianika. Nah, ini kenapa saya memakai ini? Pertama, kandungan alkoholnya 90%. Tadi di grup ada yang bertanya, Kang, ini food grade atau enggak? Food grade atau enggak, salah satunya ditentukan, hand sanitizer bagus atau tidak, itu salah satunya ditentukan karena kandungan alkoholnya yang lebih dari 70-80%. Kami mengambil yang 90% karena ketika ibu memakai ini sangat mudah teruapkan. Sehingga pada saat ibu memakai hand sanitizer, kumannya beres, efek hand sanitizer-nya teruapkan. Karena alkohol makin tinggi akan sangat mudah teruapkan. Jadi kami ingin menyediakan produk yang aman, produk yang bisa dipakai untuk ibu-ibu dan bapak-bapak komunitas pasien kami atau komunitas di luar. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan Athera 27 sebagai sarana media untuk pengobatan. Kenapa harus Athera 27? Pertama, insya Allah sumber airnya bagus. Di sumber air itu pH-nya sudah 9,8. Saya pressure lagi menjadi air RO, tetapi airnya masih bagus dengan pH yang bagus. Yang kedua, punya kandungan listrik yang sangat aktif, sehingga ketika transformasi energi, air ini bisa membangun sistem metabolik dan membangun sel. Nah, ini yang kami persiapkan, sehingga kami harap dengan latihan teratur, makanan yang bagus, minum yang bagus, pembersih yang bagus, ibu dan bapak bisa mengurangi kekhawatiran dan bisa menjaga diri dari terkenanya wabah COVID-19. Kemudian jangan lupa ibu bapak, suplemen memang banyak yang mengandung vitamin E, C, dan D. Kenapa saya menyiapkan herbalitus? Mencukupi kemampuan tubuh untuk metabolik. Tetapi sayur dan buah itu jauh lebih bagus dari suplemen. Maka mulailah ibu dan bapak memberikan bagian sayur dan buah itu semakin banyak di rumah selain protein. Nah, kemudian olahraga yang tadi. Kang, kapan olahraga itu sangat bisa. Ibu lagi nonton, ibu lagi masak, ibu lagi bangun tidur, mau tidur, bisa dilakukan. Semakin sering akan semakin bagus. Semakin sering akan semakin sehat. Semakin memakai produk yang bagus, maka semakin bagus. Semakin insya Allah kita ikhtiar, kita berdoa wabah ini bisa cepat selesai dan ibu, bapak, serta keluarga bisa terhindar dari wabah ini. Demikian ibu, video yang singkat ini mudah-mudahan sedikit mengedukasi. Yang paling penting, kekhawatiran yang membunuh bukan corona, tapi pembunuh yang utama bukan corona, tapi kekhawatiran ibu dan bapak lah yang bisa menjadi pembunuh yang utama. Jaga diri, jaga kebersihan, jaga waktu tidur, jaga waktu olahraga, minum yang banyak, sayur yang banyak, jangan khawatir. Kita ikhtiar sama-sama dan berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya Sodiko Harudin dan tim mengucapkan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.